Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih belajar fisika bersama dengan Pak Hafid. Untuk kali ini kita akan membahas materi tentang usaha dan energi. Keduanya ini saling berhubungan satu dengan yang lain, antara usaha dengan energi. Satuan usaha dan energi itu sama-sama Joule. Berarti nanti dimensinya usaha dan energi itu sama. Masih ingat dimensi ya di semester 1 kemarin? Nah, sekarang kita mulai. Usaha, kalian selalu pasti sering mendengar, setiap hari itu ada kata-kata yang lazim kita dengarkan, usaha begitu. Apakah usaha dalam kehidupan sehari-hari dan dalam materi fisika ini sama? Ternyata usaha dalam fisika dengan usaha dalam istilah dalam kehidupan sehari-hari ini berbeda. Kalau usaha dalam fisika ini disebut dengan work, kerja biasanya, WORK. Ini ya. Nah, kalau kehidupan sehari-hari itu beda konteksnya. Kalau konteksnya dalam kehidupan sehari-hari ya berusaha atau apa ya istilahnya, melakukan sesuatu hal. Misalnya, saya berusaha untuk mendapatkan juara. Nah, itu berarti melakukan sesuatu hal untuk bisa mendapatkan juara itu. Tetapi dalam usaha di fisika ini ternyata berbeda. Usaha dalam fisika ini diartikan sesuatu yang dilakukan oleh gaya terhadap benda sehingga benda tersebut bergerak dan mengalami perpindahan. Berarti gaya yang dilakukan pada benda, sehingga benda itu bergerak dan mengalami perpindahan. Nah, kuncinya di sini, perpindahan. Kuncinya di perpindahan ini. Kalau kita tidak berpindah, kita dikatakan tidak melakukan usaha. Tidak dikatakan melakukan usaha, begitu ya. Nah, usaha dalam matematisnya ditulis W. Maaf, saya ulang. Rumusan matematis usaha adalah hasil kali antara gaya dengan perpindahan. Hasil kali gaya dengan perpindahan. Kalau secara matematis bisa ditulis W sama dengan F kali S. F di sini adalah usaha atau work gitu ya. Satuannya adalah Joule. Kemudian F ini adalah gaya. Satuannya Newton. S itu adalah perpindahan. Di sini biasa disebutkan S atau kalau di buku-buku lain ada yang menuliskan delta X itu juga boleh. W sama dengan F kali delta X itu juga boleh, perpindahan. Nah, yang dinamakan perpindahan itu bagaimana? Kita lihat ini, ilustrasi ini. Saya punya sebuah balok begini. Ada bidang datar. Kemudian balok tersebut saya tarik dengan sebuah gaya F. Sehingga balok itu akan berpindah dari posisi A ke posisi B seperti ini. Nah, inilah yang dikatakan perpindahan. Dari A ke B, ini adalah perpindahan. Ingat ya, gayanya adalah horizontal searah dengan arah gerak benda. Sehingga rumusan matematis ini bisa ditulis sama dengan F dikalikan dengan S. S-nya saya kasih warna hijau biar sama dengan ini. Nah, paham ya? Oke. Saya lanjutkan. Tapi ketika B ini kembali lagi ke A, apakah dia berpindah? Tidak. Kan mula-mula di A kembali lagi ke A. Dia tidak berpindah. Sehingga usahanya bisa ditulis 0. Begitu. Nah, sekarang kalau posisinya seperti ini sudah saya terangkan juga di bagian hukum Newton, yang penerapan hukum Newton itu. Kalau ini saya tarik dengan menggunakan gaya F, tapi arahnya seperti ini, tidak searah dengan horizontal. Dia membentuk sebuah sudut, misalnya sudutnya ini theta. Nah, bagaimana arah gayanya dan bagaimanakah usahanya? Ternyata kalau seperti ini, ketika balok itu ditarik ke atas miring begini, ternyata baloknya itu tidak ikut miring. Ternyata balok itu akan bergerak tetap searah dengan horizontal atau searah dengan sumbu X. Berarti di sini nanti ada sumbu Y. Nah, Fx.
ketika dia berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain atau dari A ke B, maka dia juga mempunyai usaha F. Ini Fx. Ini sudutnya theta. Tapi usahanya berbeda. Usahanya adalah yang bekerja F tapi dia bergeraknya searah Fx. Jadi gaya yang bekerja bukan F tapi Fx. Nah, perpindahannya mana? Perpindahannya tetap ini. S. Jadi Fx kali S. Kita tahu bahwa W Fx karena ini sisi samping, berarti kita makainya adalah cos F cos theta kali S. Atau kalau mau ditulis Fs cos theta, sama saja. Berarti kalau ada sudutnya, kita tinggal menambah cos. Kalau sudutnya searah sumbu X atau pada posisi samping sudut ini. Begitu ya. Apakah selalu berpindahnya horizontal? Tidak. Pindahnya bisa vertikal. Ketika benda itu diangkat ke atas itu bisa. Nah, itu adalah usaha. Berarti kesimpulannya, usaha ini kunci utamanya adalah di sini. Adanya perpindahan. Nah, adanya perpindahan. Itu ya. Contoh, saya kasih contoh. Contoh. Ada benda bermasa 2 kg ditarik dengan gaya 20 Newton ke arah horizontal. Nah, tentukan usaha jika perpindahannya 10 meter dan sudut yang dibentuk antara gaya dan bidang horizontal 60 derajat. Nah, berapa ini? Yuk kita mulai dari sini. Benda bermasa 2 kilo, masa itu M. Oke, ditarik dengan gaya 20 Newton. Gaya itu F ke arah horizontal. Berarti horizontal ke sini kan. Tentukan usaha jika perpindahan 10 meter. Perpindahan adalah S dan sudut yang dibentuk antara gaya dengan bidang horizontal adalah 60 derajat. Ini apa ini? Theta. Nah, karena ada theta, berarti kita tidak menggunakan Fs saja ini, tapi kita menambah dengan cos, sehingga usaha menjadi W sama dengan F cos theta kali S. Kita bisa menggunakan ini, bisa menggunakan ini. Tinggal dimasukkan angkanya, F-nya ini 20, cos 60, kali perpindahannya 10. Ini ya, berarti menjadi 20, cos 60 itu setengah kali 10. Sehingga bisa memperoleh hasil adalah ini 10 kali 10. 100 Joule. Nah, jadi usahanya adalah 100 Joule. Gitu ya. Mudah sekali, ingat, usaha adalah gaya kalikan perpindahan. Kalau ada sudutnya, kita tinggal menambah cos theta itu tadi. Gitu ya. Saya lanjutkan sekarang, kita masuk ke energi. Energi itu apa sih? Energi adalah kemampuan melakukan usaha. Energi ini adalah kemampuan melakukan usaha. Berarti kita harus punya energi untuk kita melakukan usaha memindah itu. Nah, sumber energi bagi tubuh kita adalah apa? Makanan, minuman. Betul. Kalau kita tidak makan, tidak minum, kita tidak punya energi. Nah, sekarang energi itu sangat banyak sekali dan tersedia dalam berbagai bentuk di bumi ini. Ada energi kimia, energi listrik, kalor, cahaya, dan lain sebagainya. Nah, energi ini sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Ya, dalam kehidupan sehari-hari. Bayangkan kalau tidak ada energi misalnya. Berarti energi kimia, bahan bakar minyak.
berarti alat transportasi tidak bisa berjalan. Tidak ada energi listrik, berarti akan gelap ketika malam hari. Nah, itu akan menghambat dalam proses kegiatan sehari-hari. Ya, jadi energi ini merupakan sesuatu yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Nah, sekarang energi ini bisa dikatakan bahwa dia itu kekal, tidak dapat diciptakan, tidak dapat dimusnahkan, tapi dia berubah bentuk, dapat berubah bentuk dari bentuk satu ke bentuk yang lain. Contoh, kipas angin berarti energi listrik menjadi gerak dan lain-lain. Itu ya. Setrika, energi listrik menjadi panas. Dia dapat berubah bentuk tapi dia kekal, tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Itu adalah hukum kekekalan energi. Ya. Nah, sekarang dalam fisika energi dapat digolongkan menjadi bermacam-macam ya. Ada energi panas, listrik tadi itu ya, cahaya, nuklir dan lain-lain. Nah, sekarang energi sendiri itu ada energi yang terbatas dan ada energi yang tidak terbatas, atau ada energi yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui kalau zaman di SD SMP. Kalau yang terbatas contohnya adalah minyak bumi, karena minyak bumi itu bersumber dari fosil atau makhluk-makhluk hidup yang sudah mati jutaan tahun yang lalu. Ini terbatas, seperti batu bara, minyak bumi, gas alam ini sangat terbatas sekali. Jadi ketika bahan bakar minyak itu dari fosil, berarti energi bahan bakar minyak seperti bensin, pertalite itu nanti akan habis lama-lama. Jadi kita harus memikirkan energi alternatif yang lain itu apa gitu. Karena sekarang sudah ada, kalau mobil ini pakai pertamax atau bensin, sekarang sudah ada mobil listrik begitu. Karena listrik itu kita bisa membangkitkan dari kincir angin, air dan lain-lain. Nah, sedangkan energi yang tidak terbatas, contohnya adalah matahari, cahaya matahari, terus gelombang, air laut, kemudian energi air, angin itu kan tidak terbatas, gitu ya. Nah, itulah tadi, ini sebenarnya pelajaran di SD dan di SMP, tapi saya ulangi lagi. Nah, ini kita akan membahas, kalau di sini itu adalah energi potensial dan energi kinetik. Energi potensial dan energi kinetik. Saya taruh di sini ya. Energi kinetik. Kalau potensial, ciri-cirinya ini ada kedudukan. Ada kedudukan. Kedudukan atau ketinggian boleh, atau posisi juga boleh. Berhubungan dengan kedudukan, ketinggian, atau posisi. Sedangkan energi kinetik ini satu tok, berhubungan dengan kecepatan atau gerak, begitu ya. Ciri-cirinya itu. Setiap ada kedudukan pasti punya potensial. Setiap punya kecepatan pasti punya energi kinetik. Nah, energi potensial bisa dituliskan matematis. Ini di SMP sudah ada M kali G kali H. Sedangkan energi kinetik adalah setengah M kali V kuadrat. Nah, di sini keterangannya EP ini sudah jelas ya, energi potensial. Energi satuannya Joule sama dengan yang usaha. Energi kinetik EK. M itu apa? Massa. M ini massa, sudah lazim ya. G adalah gravitasi. Betul. Dan H ini adalah ketinggian atau kedudukan atau posisi juga boleh. Sedangkan V ini adalah kecepatan. Nah, sudah. Oke, setiap benda pasti punya ketinggian, itu punya potensial. Kalau punya kecepatan berarti mempunyai kinetik. Contoh ya. Contoh, saya punya ini. Buah pohon kelapa begitu. Nah, pohon kelapa. Kemudian di pohon kelapa itu ada buah kelapanya. Nah, di sini saya kasih warna biru biar jelas. Buah kelapa. Kita lihat ini. Ini pohon kelapa, dia mempunyai ketinggian. Ketika dia berada di atas sini,
di sini. Karena dia punya ketinggian dari tanah ini, punya kedudukan, berarti dia punya energi yang namanya adalah energi potensial. Yang nilainya adalah maksimum karena dia berada di atas. Sedangkan kalau ini pohonnya ini diam, buahnya diam, tidak bergerak, berarti energi kinetiknya berapa? 0, karena dia diam, tidak bergerak. Tapi kalau potensialnya nilainya maksimum, kenapa? Karena dia pada posisi yang paling tinggi di sini, buah kelapanya. Nah, ketika buah kelapanya ini jatuh sampai sini, apakah dia punya energi potensial? Dia masih punya energi potensial. Oke, energi potensialnya masih ada. Punya. Energi kinetiknya ada enggak? Ada, karena dia dalam posisi bergerak. Jatuh itu kan bergerak. Ada juga bergerak. Turun ke bawah begini. Nah, ketika buahnya itu sampai pol dasar seperti ini, apakah dia punya energi potensial? Ternyata ketika pol di dasar, apakah punya ketinggian? Kan tidak punya ketinggian, berarti ganti energi potensialnya yang 0, karena dia tidak punya kedudukan. Tetapi energi kinetiknya dia bernilai maksimum, karena kecepatannya maksimum berada di bawah ini. Nah, itu adalah perbedaan dari energi potensial dan energi kinetik. Itu ya, paham ya? Nah, sedangkan ada satu lagi di sini. Saya tulis di tengah sini. Ada yang namanya energi mekanik. Nah, apa itu energi mekanik? Energi mekanik atau saya singkat dengan EM adalah penjumlahan dari energi potensial ditambah energi kinetik. Jadi MGH ditambah setengah MV kuadrat. Itu merupakan energi mekanik. Nah, energi mekanik itu di semua titik itu sama. Ya kan, kalau di atas dengan di bawah sama enggak? Sama. Kalau di atas yang maksimum EP, potensial. EK-nya 0. Kalau di bawah EK-nya yang maksimal, EP-nya 0, kan sama. Kalau di tengah kan sama-sama juga. Dia punya nilai, dia punya nilai. Jadi energi mekanik itu sebelum dan sesudah itu mesti sama. Nilainya sama. Itu ya, itu energi dan usaha. Untuk soal-soal, latihan soal-soalnya nanti akan saya bahas di video berikutnya. Terima kasih.